Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Amalia Rahayu. Di sini saya akan menerangkan tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu politik bukanlah ilmu yang bisa berdiri sendiri tanpa didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Secara praktis, keilmuan politik bisa dipisahkan, namun dalam konteks pelaksanaan, ilmu politik harus mengadopsi ilmu-ilmu yang berhubung langsung. Dengan adanya kombinasi ilmu pengetahuan tersebut, maka politikus akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam menjalankan amanah rakyatnya. Karena secara epistemologi, ilmu politik lebih mengarah kepada mayoritas bukan kepada minoritas, apalagi individu. Berikut adalah hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan sejarah. Ilmu sejarah sangat dekat hubungannya dengan ilmu politik. Profesor Shelley mengatakan, sejarah tanpa ilmu politik laksana pohon tanpa buah. Sedangkan ilmu politik tanpa sejarah bagaikan pohon tanpa akar. Dapat disimpulkan, keduanya sangat berhubungan dekat. Freeman mengemukakan histori atau sejarah adalah politik masa dahulu, sedangkan politik adalah sejarah masa kini. Sejak dahulu kala, ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut dan berguna untuk mengembangkan politik selanjutnya. Ilmu politik akan samar bila tidak disertai dengan sejarah, di mana sejarah juga akan terlihat bincang bila tidak diiringi dengan ilmu politik. Kedua ilmu tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak mungkin dipisahkan. Lebih jelasnya, setiap sejarah pasti diiringi dengan sang hero atau nama-nama pemikir. Berikutnya yang kedua yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Ilmu politik terutama sangat erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik, terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai-nilai negara. Membahas persoalan politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai dan norma-norma tertentu. Berikutnya, yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi. Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaruan dalam masyarakat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengendalian sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memerhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat mempengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Godin disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi seperti akomodasi, asimilasi, integritas sosial, dan sebagainya. Di sisi lain, jangkauan ilmu politik bersifat terbatas. Ilmu politik bersifat menyusun atau mengatur disiplin atau aturan, dan mengenai secara praktis dengan keistimewaan dari kehidupan sosial atau fenomena politik. Yang keempat, hubungan ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi telah berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian dalam ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat atau participant observer. Penelitian semacam ini memaksa ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Lalu yang kelima ada hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Para pemikir terdahulu menganggap ilmu ekonomi sebagai cabang dari ilmu politik. Dari sinilah muncul nama atau gelar ilmu ekonomi politik. Di masa itu, pokok urusan ketertiban finansial dilihat atau diambil dari sumber penghasilan negara. Sedangkan sekarang pemikiran tersebut telah berubah. Ilmu ekonomi dinyatakan independen dan terpisah dari pelajaran politik, di mana pelajaran ini mengajarkan masyarakat untuk berusaha bagaimana
di mana, apa, dan bagaimana mengatur dan memperoleh kekayaan. Singkatnya, ekonomi adalah ilmu kekayaan. Ekonomi berpengaruh dalam ilmu politik hanya di beberapa titik saja, di mana titik penghasilan, penyaluran dari kekayaan sangatlah besar pengaruhnya di dalam pemerintahan. Bahkan juga disebabkan dari berbagai penyelesaian permasalahan yang memang lazim di dalam bernegara. Lalu berikutnya ada hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Faktor yang berdasarkan geografi dapat mempengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kjellén menganggap di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografis mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dalam dan luar negeri. Lalu selanjutnya ada hubungan antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara. Hubungan antara ilmu politik dan administrasi negara sangat erat karena objek materialnya sama membahas tentang negara itu sendiri. Untuk membedakannya dilihat dari objek formalnya yang menjadi sudut pandang yang membedakan kedua disiplin ilmu tersebut. Ilmu politik sudut pandangnya adalah kekuasaan, sedangkan ilmu administrasi negara sudut pandangnya adalah sistem pelayanan penyelenggaraan administrasi dan organisasi publik. Oleh karena itu akan menjadi kajian para birokrat, politikus, dan negarawan. Dengan begitu, antara ilmu politik dengan ilmu administrasi negara, walaupun sama-sama membahas negara sesuai objek materinya, tetapi objek formalnya berbeda, bertolak belakang antara kekuasaan dengan pelayanan. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lalu dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan tentang metode-metode penelitian dalam ilmu politik. Nah, metode itu berarti cara ataupun tata cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Terus metode penelitian dalam ilmu politik itu tidak jauh berbeda dengan metode penelitian ilmu sosial lainnya. Metode penelitian dalam ilmu politik memiliki 3 varian metode. Yang pertama itu ada metode kuantitatif. Jadi metode kuantitatif itu merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel. Nah, metode ini juga bisa digunakan oleh peneliti untuk menemukan hubungan antar variabel dan memprediksi fenomena. Kerjanya kuantitatif dalam ilmu politik bergantung kepada pengamatan dan pengukuran fenomena politik yang terjadinya berulang-ulang, seperti pemungutan suara, alokasi sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah, ataupun sikap warga terhadap pajak. Penelitian kuantitatif menggunakan asumsi-asumsi statistik dalam penelitiannya, seperti semakin banyak responden maka penelitian semakin objektif, dan sebagainya. Pola ini sangat bermanfaat pada kasus-kasus besar yang terjadi berulang-ulang seperti pemilu dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada metode kualitatif. Metode kualitatif adalah istilah umum untuk menyebut berbagai teknik seperti observasi partisipan, wawancara intensif, wawancara kelompok, yang mencoba untuk memahami pengalaman informan. Metode ini mengharuskan peneliti masuk ke dalam setting sosial. Nah, peneliti membangun asumsi dari pengamatan langsung tersebut. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti pengajuan pertanyaan-pertanyaan sama prosedurnya, terus mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis secara induktif, dan menafsirkan serta menganalisis data. Nah, metode kualitatif juga diidentikan dengan epistemologi interpretif, yang menekankan sifat dinamis terkonstruksi dan mengikuti perkembangan realitas sosial. Nah, dan yang ketiga itu ada metode komparatif. Penggunaan metode ini tidak dibatasi oleh konvensi institusional, seperti pembatasan pada kasus tertentu dan kejadian tertentu aja. Jadi metode komparatif lebih merupakan sebagai sarana untuk melakukan generalisasi sosial secara ilmiah.
Oleh karena itu, metode komparatif memiliki perdebatan sendiri, sehingga melahirkan bentuk-bentuk penjelasan. Metode komparatif juga dapat diterapkan pada penelitian kuantitatif dan kualitatif, disesuaikan dengan tema dan kebutuhan data. Dalam ilmu politik, metode komparatif bahkan berkembang menjadi sub-keilmuan sendiri, yaitu politik perbandingan. Perbandingan dalam ilmu politik memiliki tujuan yang variatif dalam analisa politik. Perbandingan politik sangat berguna dalam menganalisa isu politik dengan mempelajari fenomena politik yang terjadi di tempat lain. Bahkan dapat digunakan untuk mengembangkan, menguji, dan menyempurnakan teori. Nah, ada juga beberapa metode menurut Stuart Rice dalam Method in Social Science, a Casebook pada tahun 1931. Metode yang berlaku pada ilmu politik adalah sama seperti yang berlaku pada umumnya dalam ilmu sosial. Maka, di dalam metode penelitian yang digunakan dalam ilmu politik juga menyangkut metode induksi dan deduksi. Nah, yang pertama ada metode induksi. Metode induksi itu adalah serangkaian strategi ataupun prosedur-prosedur penarikan kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mengkaji peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus atas dasar fakta-fakta teoritis yang khusus ke yang umum. Nah, metode induksi juga merupakan cara memperoleh pengetahuan dengan jalan bertolak dari sejumlah data yang diverifikasi khusus lewat generalisasi sampai kepada dalil umum. Biasanya, penggunaan metode induksi ini lebih banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, seperti yang saya dijelaskan di atas tadi. Nah, yang kedua ini ada metode deduksi. Jadi, metode deduksi ini sebaliknya dari metode induksi. Di dalam penggunaan metode ini merupakan serangkaian strategi ataupun prosedur dengan penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke yang khusus. Dan biasanya peneliti yang demikian banyak dilakukan dalam pendekatan yang kuantitatif. Nah, seperti itulah metode-metode penelitian di dalam ilmu politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti Wulandani. Di sini saya akan memberitahu kalian berita tentang hubungan antara ilmu politik dan ilmu lainnya. Di sini Sri bakal ngasih tahu kalian tentang hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi dan ilmu antropologi. Yang pertama yaitu hubungannya dengan ilmu ekonomi. Politik dan ekonomi sangat berpengaruh terhadap suatu negara, terutama negara Indonesia. Dilihat pada zaman Orde Baru, tepatnya ketika runtuhnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, disinilah terjadi krisis moneter. Apa sih krisis moneter itu? Krisis moneter yaitu krisis yang diakibatkan oleh kendala dalam bidang keuangan atau hubungannya dengan keuangan suatu negara yang diakibatkan oleh keadaan tidak stabilnya keuangan suatu negara akibat lembaga keuangan dan nilai mata uang yang melonjak tinggi. Di sini peran politik sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Kenapa tidak? Karena jika kita lihat pada keadaan Presiden Soeharto, kepemimpinan Soeharto digantikan oleh kepemimpinan B.J. Habibie, keuangan Indonesia menjadi lebih baik. Di sini memperlihatkan bahwa politik dan ekonomi sangat berpengaruh. Jika kita lihat lagi sebelumnya, ketika krisis moneter, tepatnya perusahaan swasta memberhentikan karyawannya secara paksa karena perusahaan tersebut sulit untuk membayar upah para karyawannya tersebut. Jika kita lihat dari zaman sekarang, tepatnya tahun 2019, kita telah melaksanakan pemilihan umum, pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Ketika presiden dan wakil presiden telah dipilih, maka terdapatlah seorang pemimpin. Pemimpin tersebut akan membuat suatu kebijakan tersebut untuk membangun Indonesia yang menjadi lebih baik, terutama dalam bidang ekonomi. Di sini pasti seorang pemimpin akan membuat
Bagaimana sih caranya agar ekonomi Indonesia menjadi lebih baik lagi? Bagaimana hutang Indonesia semakin menurun? Bagaimana nilai rupiah menjadi meningkat kembali? Bagaimana cara agar ekspor Indonesia lebih besar dibandingkan impor? Maka disinilah kebijakan seorang pemimpin dibuat ketika hubungan politik dan ekonomi ini disatukan. Yang kedua, yaitu hubungan antara ilmu politik dan ilmu antropologi. Apa sih ilmu antropologi? Ilmu antropologi adalah ilmu yang berkaitan dengan manusia. Kita lihat dari sudut pandang politik bahwa ilmu politik ini sangat berpengaruh dengan ilmu antropologi. Salah satunya yaitu dengan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini. Kok bisa sih? Kok bisa nyambung antara antropologi dan politik? Ya, sekarang lembaga pemerintahan sedang mengingatkan masyarakat Indonesia untuk saling menjaga, untuk saling melindungi, dan untuk saling mengingatkan bahwa terdapat bahaya yang terjadi ketika kalian tidak mengetahui apakah itu COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Dengan adanya sosial media, para lembaga pemerintahan memberitahu kepada masyarakat tentang peringatan COVID-19 yang terjadi di Indonesia ini. Maka dari situ kita bisa lihat dong apakah hubungan antara antropologi dan ilmu politik